Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya, dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh.
untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan memperkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta yang ketiga. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, beri sorak-sorai buat Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Terus sambil acukan katakan haleluya. 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 Shalom saudara. Shalom. Boleh sambil angkat tangan katakan shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Yang dalam keluarga luar biasa boleh sorakan haleluya. Kita bersyukur saudara, kita ada di bulan November, minggu yang kedua. Sungguh tidak terasa ya saudara, di tahun 2025 adalah tahun Penuaian. siapa yang udah ngalamin penuaian boleh sorakan buat saudara yang belum mengalami penuaian, sama-sama kita berdoa
Biar 2 bulan terakhir ini kita ngalamin penuaian. Katakan amin. Amin. Coba colek dulu kanan kirinya. Ayo alami penuaian. Haleluya. Haleluya. Sebab ada penuaian dalam ucapan syukur, amin. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Katakan. Yeay. Sama-sama nyatakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Yes, Lord. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sorakan. Haleluya. Dari awal sama-sama ya saudara. Katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. boleh ke kanan dulu sama-sama katakan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi sorakan. Katakan ye 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 ye. Haleluya. Dari awal sama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Ini ucapan Tuhan, syukur kami Tuhan. sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. sama-sama ke kanan dulu katakan. Yeay. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lebih lagi sama-sama. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh haleluya. 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 Sama-sama. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya. Semua bersukacita, amin. Coba Amin. lihat kanan kirinya ada sukacita nggak saudara? Haleluya. Tos dulu kanan kiri katakan on fire. On fire. Haleluya. Sama-sama kita puji Tuhan. Di tahun penuaian, biar kita sama-sama diberkati Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Yeay. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Angkat tangan sama-sama. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Boleh angkat tangan sama-sama. Aku diberkati, Yeay. aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berkat-Mu berlimpah buat kami ya Tuhan. Amin. Dari awal kita mau sama-sama nyatakan. Kasih setiamu kata bagiku, nikmat kebajikan tersedia Sama-sama bagiku. angkat tangannya, katakan. Bapa sanggup limpahkan Kami segalanya, percaya ya Tuhan. dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang bisa lompat sama-sama lompat. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tangan buat Tuhan. Gerakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama nyanyi buat Tuhan, saudara. Boleh ikuti gerakannya? Haleluya. Sama-sama nyatakan. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Lebih lagi sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita diberkati. Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, kita semua diberkati. Haleluya. Haleluya. Kita semua diberkati, amin. Boleh Amin. tunjuk kata-kata kirinya. Kamu diberkati. Kamu dilimpahi, Amin. karena Allah sanggup Haleluya. untuk Katakan menyediakan. kirinya. Kamu diberkati, Yeay. kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan Lagi-lagi katakan kanan bagiku. kirinya. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup. Untuk Katakan menyediakan. aku diberkati Tuhan Dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, Kita diberkati, kita semua diberkati. Kamu diberkati, 300 diberkati Tuhan. Sorakan haleluya. haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Amin. Kita mau nyanyi lagi saudara. Semua masih semangat, amin. Amin. Coba colek kanan kirinya, katakan kamu diberkati Tuhan. Dan kita terus menyalakan api. Doa kita, api rohani kita, api dalam diri kita. Katakan jiwa Bebas terlepas, dosa maut tak terhempas. Nama Yesus. Nama Yesus pemenang.
Nama Yesus jawaban. Katakan berlari, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, bukan ajaib Sama-sama namanya. angkat tangan kita katakan. Roh Kudus membakar setiap Sorakan. bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Sama-sama lompat. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban Tepuk tangan buat Tuhan terjadi. Yesus. Sorakan. Ye 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 ye. Sama-sama nyatakan. Jiwa Bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Akan takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, bukan ajaib Sama-sama angkat tangan kita namanya. nyatakan. Roh Kudus membakar setiap hari. Sama-sama. Bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Siap-siap lompat. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Sorakan. Kami percaya keajaiban pasti terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Mari sama-sama angkat tangan kita nyatakan. Roh Kudus membakar setiap hari. Bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Roh Kudus membakar setiap hari. Bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Sekali lagi nyatakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap hari. Bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa, nyalakan api. Nyanyi Hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Keajaiban pasti terjadi ya Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tema kita adalah Restorasi Pondok Daun. yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, Pujian penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. amin. Sebelum duduk katakan kanan kirinya, kamu prajurit Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali saudara. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan malam hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi ini ya Abah. Kau sungguh baik, Kau sangat baik ya Tuhan. Biar pujian penyembahan kami berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Melawat setiap kami, memulihkan setiap kami. Dengan
memberkati setiap kami ya Tuhan. Kami boleh sama-sama berjumpa dengan Tuhan malam pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Aba, terima kasih. Mari sama-sama kita sembah Tuhan saudara. Biar hanya Engkau yang disenangkan pagi ini ya Tuhan. Yang bisa bahasa harus sama-sama bahasa roh. Sebab Kau dahsyat buat kami ya Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik buat kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab kami ada sampai hari ini semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Dan kami mau nyatakan Tuhan, kalau kami terus mau ngiring Tuhan seumur hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Semua karena anugerah-Mu ini. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku menyembah, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah.
penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Angkat tangan sama-sama. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Menyapa semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. kita mau nyanyikan lagi dari awal, saudara, biar saudara sendiri nyatakan. Semua karena ini pernyataan iman kami. Iya, Tuhan. Sama-sama nyatakan. Ikut Yesus. Hatiku, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang sama-sama angkat tangan nyatakan. Ikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hati kami, ya hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Biar saudara sendiri nyatakan selalu. dengan sungguh-sungguh mengikut.
lepas semua aku mengenal kehendak-Mu di hidupku. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, 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 haleluya. Kata sembah Tuhan sekali lagi saudara. Hurabaya sandara labara 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 labara. Ya rara bara labara 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 labara. Ya Tuhan, ya Tuhan. Namara labara 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 ya sandara labara 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 labara. Oh ya rara rara ba. Labara 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 ya sandara labara labara labara. Oh rara rara bara labara 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 ya sandara labara labara labara. Oh rara rara bara labara 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 ya sandara labara 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 ya sandara. Oh rara rara baya sandara bara labara 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 ya sandara labara. Ya rara baya sandara labara 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 ya sandara labara. Oh rara bara labara ya sandara labara 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 labara. Oh rara bara labara 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 ya sandara labara 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 labara. Oh rara bara labara ya sandara labara 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 labara. Oh ya Tuhan, ya Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu yang memampukan kami untuk kami jadi hamba-hamba-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang berkenan kepada-Mu senantiasa. Tuhan, kami menyadari ketika kami menghadapi banyak tantangan hari-hari ini Tuhan, kami membutuhkan Engkau, perlu Engkau ya Tuhan. Menguatkan kami, meneguhkan kami, menolong setiap kami ya Tuhan. Untuk kami boleh menang atas setiap persoalan masalah yang kami hadapi hari-hari ini. Mampukan kami Tuhan. Dan jadikan kami murid-murid-Mu yang senantiasa berkenan kepada-Mu. Ini kami semua anak-anak-Mu yang datang kepada-Mu pada pagi ini. Kau berkati kami, Kau urapi kami, Kau tuntun kami Tuhan. Supaya kami boleh menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. Dan kami percaya ketika kami bersama-sama dengan Engkau tidak ada dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Dan kami akan mendapatkan kemenangan-kemenangan demi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, ini kami semuanya. Dan biarlah Roh Kudus pimpin kami, tuntun kami, urapi kami semuanya. Untuk kami memahami akan firmankan buat kami pada pagi ini. Urapi hamba-Mu ini, urapi kami semuanya. Segala kuasa sehat yang coba mengganggu ibadah ini kami tolak di dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan menyertai kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Haleluya. Bagaimana kabar saudara pagi ini? Haleluya, bersama Yesus kita luar biasa. Amin. Apapun keadaan kita hari-hari ini saudara, tetaplah kita bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Dia yang akan memberikan penolong buat kita semuanya. Amin. Tema saya yaitu menang atas setiap ujian. Bagian yang kedua. Waktu bulan lalu saya sampaikan ini dan ini bagian yang kedua saudara.
Kita lihat 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 7. Kita baca bergantian ayat ini saudara. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ayat 2. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah disediakan, yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 6. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam ayat ini Rasul Petrus menyampaikan pesan kepada jemaat Tuhan bahwa Tuhan sudah menebus, menyelamatkan. Dan terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan-Nya, yaitu Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan yang dikatakan dalam 4, dan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat semar, dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu siapa? Yaitu bagi kamu yang dipelihara oleh kekuatan Allah. Kenapa? Karena iman kita. Sementara kita menantikan keselamatan yang disediakan pada zaman akhir. Nah, ketika menantikan keselamatan ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di sana dikatakan bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh apa? Berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan ini di dalam ayat yang ke-7 dipakai Tuhan untuk membuktikan iman kita, yaitu ada ujian-ujian. Saudara, keselamatan Tuhan sediakan kepada kita. Keselamatan masa lalu, keselamatan hari ini, dan bila sampai kepada selama-lamanya kita mendapatkan keselamatan sampai kekal. Amin saudara, karena itu kita harus menjaganya, memeliharanya. Dalam kita memelihara itu ada banyak proses yang harus kita jalani saudara, ada ujian-ujian. Slide berikutnya, proses menjadi murid Tuhan Yesus saudara. Saya sampaikan kembali, yang pertama mengalami kelahiran baru dan dibaptis. Hari ini ada baptisan. Bapak Ibu semua sudah dibaptis atau belum? Yang sudah dibaptis boleh lambaikan tangan. Nah, yang belum nanti siang ada baptisan. Kalau ada masih kesempatan pulang dulu, bawa pakaian ganti, nanti ngisi formulir ikut baptis, yang belum. Kemudian yang kedua meneliti firman Tuhan. Setelah dilahirkan kembali, dibaptis menjadi warga kerajaan Allah bersama-sama, lalu kita belajar meneliti firman dan melakukannya. Yang ketiga mau berubah menjadi seperti Tuhan Yesus, berubah, kehidupan karakternya diubahkan, perilakunya diubahkan. Sikap hidupnya diubahkan. Yang tadinya berangasan, yang tadinya emosian, yang tadinya gampang marah, begitu diubahkan menjadi lembut, menjadi rendah hati, menjadi lebih baik, saudara. Seperti Tuhan Yesus, tadi di VOP tadi sudah disampaikan juga, Musa orang yang lemah lembut, begitu. Diubahkan karena sering berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin sering berjumpa dengan Tuhan, saudara, maka akan terinspirasi atau tertransfer karakter Allah itu dalam hidup kita.
Karena itu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ketika kita bergaul dengan siapa, itu akan mempengaruhi kita. Akan menjadi siapa kita, seperti siapa kita tergantung bagaimana kita bergaul. Betul nggak saudara? Ya, kalau kita sering bergaul dengan Tuhan, kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Tapi kalau bergaul dengan tetangganya Tuhan, ya jadilah seperti itu. Kan begitu saudara ya. Nah, makanya orang-orang yang masuk ke Kristen begitu, karakternya akan diubahkan. Gitu ya. Tadinya sudah merencanakan bom bunuh diri, ya enggak jadi, kan gitu kan. Terima Yesus sudah diubahkan. Seperti Paulus kan, Paulus ini begitu, Petrus tadi saudara, itu juga karakternya kan begitu kan. Menggebu-gebu, orangnya berangasan, orangnya apa ya, emosian begitu kan. Ketika Yesus ditangkap, saudara, langsung dia angkat pedang kan, wah mau tebas, des gitu kan. Sebenarnya ditebas Petrus itu adalah kepala, tetapi yang kena kuping. Udahlah ke kuping-kuping nggak apa-apa, yang penting kena. Itu kan. Kenapa orang nelayan pegangannya jaring, ini megang golok saudara. Itu ya. Tujuannya memotong leher, ternyata yang kena kuping, udahlah nggak apa-apa lah, kuping-kuping juga yang penting kena gitu kan. Tapi di situ saudara, dan akhirnya apa? Petrus diubahkan. Nah, yang berikutnya, menang atas setiap ujian. Menang atas setiap ujian. Hari ini siap ujian saudara? Haleluya. Nah, saya akan membahas di sini, sisanya nanti selanjutnya. Ujian-ujian. Waktu yang lalu saya sampaikan ujian waktu, ujian firman Tuhan, ada ujian karakter, ada ujian motivasi, ada ujian padang gurun, ada ujian salah pengertian, ada ujian kesabaran, kegagalan, dan satu lagi ada ujian keberhasilan. Ya, keberhasilan itu ujian juga saudara. Ya, kita nanti akan lihat saudara. Oke. Yang lalu saya sudah sampaikan 1-4, kemudian yang lanjutnya yang kelima. Ujian padang gurun di dalam Ulangan pasal 8 ayat 15-16, sama-sama dibaca saudara, 1, 2, 3, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dan dia yang membuat air keluar bagimu di gunung batu yang keras, ayat 2-16, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk apa? Berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Dengan satu tujuan berbuat baik. Ya, kira-kira gambarnya seperti ini. Mereka sedang kemah-kemah di padang gurun. Tuhan kasih mana. Setiap pagi mereka harus mengumpulkan. Makna rohani, makanya ada renungan mana surgawi. Begitu. Setiap pagi mengambil mana. Dan mana kalau sudah siang sudah enggak ada. Jadi pagi-pagi kita ambil mana dari surga. Yaitu firman Tuhan. Amin saudara. Supaya rohani kita dibangun. Nah, ujian padang gurun. Tuhan memberikan kepada orang-orang Israel pada waktu itu ujian seperti ini. Makan serba sedikit, dibatasi, hanya diambil pada waktu pagi hari saja, siang sudah enggak ada. Sore dikasih burung puyuh. Jadi kalau mereka telat, sudah enggak dapat bagian apa-apa saudara. Dikasih ujian padang gurun, ujian yang tidak enak, ujian yang di situ disebut ganas, keras, begitu. Ada mara bahaya mengintai. Itu ujian. Apakah Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sedang mengalami padang gurun? Kau sedang mengalami kekeringan mungkin? Karena air pump enggak datang-datang. Begitu. Ya. Saudara, mungkin kau sedang mengalami kekeringan itu. Engkau menunggu berkat Tuhan, engkau menunggu penuaian. Tuhan sedang menguji kita.
Haleluya. Itu yang kelima, yang keenam. Ujian salah pengertian. Yohanes 6 ayat 25-26 dikatakan, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? 26 sama-sama, Yesus menjawab apa saudara? Sesungguhnya bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan. Nah, jadi salah pengertian ujian ini, saudara. Tuhan Yesus pada waktu itu habis selesai memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak, dari 5 roti dan 2 ikan. Lalu orang banyak itu mencari. Tetapi bukan melihat tanda-tanda atau ingin cari Tuhan. Tetapi karena telah makan roti dan menjadi kenyang. Ikut Tuhan bisa juga salah pengertian. Ikut Tuhan Yesus motivasinya kita apa? Ke gereja motivasinya apa? Ujian salah pengertian. Tuhan Yesus juga disalah mengerti juga, saudara. Kadang kita juga mengalami seperti itu, kita berbuat baik disalah mengerti. Gitu. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Kadang kita berbuat baik pun juga bisa orang lain salah mengerti. Nah itu ujian juga buat kita. Yang ketujuh, ujian kesabaran. Nah ini, Ayub contohnya. Kisahnya Ayub. Dalam waktu 1 hari, saudara, kurang lebih 1 hari lebih lah gitu ya. Enggak lama lah, waktu yang singkat, anak-anaknya tiba meninggal, hartanya habis. Waduh, ternyata bisa seperti itu ya. Orang mengalami ujian sampai seperti Ayub ini. Dalam waktu yang singkat, anak-anaknya meninggal, ketimpa malapetaka, hartanya habis, dirampok dan sebagainya. Waduh, sudah bisa bayangkan kalau kita mengalami itu. Apa yang terjadi? Ujian kesabaran. Ujian kesabaran. Yang ke-8, ada namanya ujian kegagalan. Kisahnya Petrus. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air pada waktu malam, begitu saudara, setelah tadi menyeberang mereka lebih dahulu ke danau, lebih dahulu ke suatu seberang menyeberang, Tuhan Yesus berdoa, tapi tiba-tiba tengah malam Tuhan Yesus berjalan di atas air. Begitu. Dan murid-murid sedang terombang-ambing oleh angin badai, begitu saudara. Dan Yesus datang. Nah, ketika mereka melihat Yesus dikira hantu. Lalu Petrus mengatakan, kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Lalu Petrus mengatakan, datanglah kemari. Lalu Petrus berjalan di atas air. Sudah berjalan gitu kan. Ada angin. Lalu mereka takut juga gitu ya. Akhirnya tenggelamlah, kegagalan. Maka Petrus Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, ya, karena kurang percaya. Saudara dikasih Tuhan kegagalan, karena mungkin kita sudah ikut Tuhan, sudah bekerja, sudah berusaha, kok ada kegagalan-kegagalan. Apa yang menjadi? Ini mungkin sebuah ujian buat kita. Ada ujian. Maju terus, jangan mundur saudara. Amin. Nah, yang berikutnya, yang ke-9 adalah ujian kekayaan, keberhasilan, kesuksesan. Kira-kira enak enggak ini saudara? Diberkati, ujiannya beda dengan yang tadi, yang 8 tadi. Ini beda, ujiannya berbeda. Ujiannya semakin kaya, semakin berhasil, semakin sukses. Ketika engkau semakin berhasil, ketika engkau semakin sukses, ketika engkau diberkati Tuhan, apakah engkau masih tadi mengandalkan Tuhan? Yang amin hanya 5 orang. Jangan saudara, jangan sampai ya sudah berhasil lupa ke gereja. Lupa datang kepada Tuhan. Ya, datangnya ke tempat-tempat wisata dan sebagainya. Ya boleh-boleh saja, tidak ada larangan, itu hak asasi manusia. Ya. Tapi ketika kita mengalami keberhasilan,
kesuksesan, apakah kita semakin dekat dengan Tuhan atau kita meninggalkan Tuhan? Semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, apakah kita semakin jauh dari Tuhan? Ujian, saudara. Ini kan aku peroleh dengan kekuatanku sendiri, ini aku peroleh kan dengan kepintaranku sendiri. Karena usahaku, semua karena aku. Saudara, dalam sekejap Tuhan bisa buat seperti Ayub. Bisa enggak? Bisa. Nah, contoh Daud. Daud dia sebagai gembala kambing domba. Ternyata pada waktu masih muda diurapi menjadi raja. Siapa sangka anak muda diurapi menjadi raja. Dan Tuhan angkat sebegitu rupa. Daripada keluarganya, lebih daripada keluarganya, saudara. Daripada saudara-saudaranya. Sebagai anak yang kecil, saudara, yang terakhir dia mungkin, diangkat menjadi raja, menjadi pemimpin. Nah, yang terjadi apa? Dalam kesuksesannya, dalam keberhasilannya, apa yang dilakukan? Dia mengalami kejatuhan juga. Seorang Daud, di dalam kitab Kisah Rasul, Daud disebut Allah orang yang berkenan kepadaku. Tetapi dia juga tidak berarti jalannya mulus. Dia menghadapi ujian. Dan ketika kesuksesan terjadi, keberhasilan terjadi, ada masa di mana takabur dia mengalami itu. Tiba-tiba waktu dia yang lainnya pada perang, dia lagi istirahat di rumah, BBS, bubuk-bubuk siang. Setelah bubuk-bubuk siang, jalan-jalanlah di sotoh rumah. Ya, tingkat begitu. Waktu lihat-lihat, lihat orang mandi, saudara. Berseba. Dan apa yang terjadi? Ya, perselingkuhan mulai terjadi. Dosa mulai masuk, iblis mulai masuk. Saudara, Daud mengalami kejatuhan. Dan pada waktu itu ditegur oleh Nabi Nathan. Nabi Nathan datang menegur dia dengan membuat sebuah perumpamaan. Dan dengan hikmat luar biasa yang Tuhan berikan pada Nathan, saudara. Bagaimana menegur Daud dengan ilustrasi tentang domba dari seseorang yang miskin. Dan domba itu dirampas oleh orang kaya, sedangkan orang kaya sudah punya banyak domba. Daud di situ marah, dan Nathan berkata, itulah engkau. Kagetlah Daud. Daud kaget. Daud bisa enggak dengan kekuasaannya untuk membantah itu? Bisa. Itu bukan aku enggak lakukan itu. Kamu siapa kamu? Nah, saudara, bisa saja Daud mengalami seperti itu. Tetapi dia merendahkan diri. Maka dia disebut orang yang berkenan di hatiku. Salomo kurang luar biasa gimana? Dia berdoa minta hikmat Tuhan. Semua akhirnya kekayaan diberikan kepada Salomo. Luar biasa Salomo. Mengalami berkat yang luar biasa. Kekayaannya aja sudah, kekuasaannya dari jalur Gaza sampai ke daerah Persia, Iran, Irak, itu kekuasaan Salomo, saudara. Luar biasa kekuasaan. Pada waktu itu semua tunduk, zaman Salomo aman. Nah, di dalam kekuasaan dengan hikmat yang luar biasa, saudara, Salomo juga punya istri. Istrinya lebih dari satu. Berapa? Nah, luar biasa kan? Satu aja sudah gitu kan? 1000, saudara. Gak habis-habis satu aja, saudara. Nah, ini 1000. Dia mengalami kejatuhan. Kekayaannya luar biasa. Sampai-sampai Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan di dalam kemegahannya. Salomo, dia tidak memakai baju seindah dari bunga bakung. Artinya apa? Salomo yang begitu luar biasa diibaratkan, dibandingkan dengan bunga bakung. Dan dia mengatakan, segala usaha yang dilakukan di bawah matahari, sia-sia. Loh, semua sudah didapatkan, tapi ternyata sia-sia. Lah orang kan mengejar itu kan? Orang mengejar itu kan, betul gak saudara?
Ada lagu yang mengatakan, apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Ya kan? Betul kan? Nah, Salomo punya semuanya. Salomo punya semuanya. Tapi dia mengatakan semua usaha di bawah matahari sia-sia. Nah, coba saudara bisa bayangkan itu. Saudara membacalah kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, kitab Kidung Agung. Di situ saudara, terutama dalam kitab Amsal dan Pengkhotbah, Salomo orang berhikmat dan tidak ada orang yang sama seperti dia kecuali Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang sama seperti dia. Dia punya segalanya. Tetapi dia mengatakan semua usaha di bawah matahari sia-sia. Seperti usaha menjaring angin. Nah, ujian keberhasilan. Klik. Sama-sama dibaca. Sulit bagi seseorang untuk menderang hati ketika ia merasa sempurna dalam banyak hal dan merasa telah hidup benar. Nah, betul enggak saudara? Kecenderungan kan sombong jadinya. Dengan kekayaannya, dengan keberhasilannya. Ya mungkin ketika jalannya pun mungkin berbeda ya saudara ya. Tadinya biasa-biasa saja, setelah ini udah beda. Gitu kan? Apalagi punya jam bagus kan. Atau cincinnya gitu kan. Gitu kan? Lu punya, aku punya ini, gitu kan? Gitu kan? Betul nggak? Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Nggak ada yang begitu kan? Lihat kanan kiri katakan, aku tahu apa yang Pak Sulis maksud. Lihatkan lagi katakan, bukan lo kan? Ya. Gitu saudara. Yang berikutnya sama-sama sulit bagi seseorang untuk ketika hidupnya semakin hari semakin baik, semakin naik dan semakin sukses. Saya memberikan pesan kepada saudara, jangan ketika ujian datang, kekayaan, kehormatan, keberhasilan, kekayaan saudara, jangan sampai kita jatuh. Yang mengerti katakan amin. Jangan sampai kita jatuh. Nah, bagaimana sikap kita dalam menghadapi setiap ujian-ujian ini? Waktu yang lalu yang pertama, hadapi ujian dan jangan lari. Sama-sama dibaca 1, 2, 3, hadapi dan jangan. Yang kedua, minta tuntunan Tuhan. Yang ketiga, perkatakan yang baik. Sekalipun kau hari-hari sedang menghadapi situasi yang tidak baik, perkatakan yang baik saudara. Amin. Seperti lagu tadi, aku diberkati, aku dilimpahi. Tapi jangan lupa, saat diberkati. Ya, persepuluhan. Jangan lupa itu miliknya Tuhan. Saya memberi loh saudara, saya memberi juga persepuluhan. Gitu. Nanti sudah seperti itu, Pak, nanti kalau saya memberikan persepuluhan, kalau saya sudah diberkati, sudah kaya. Loh, saudara yang kecil saja susah, apalagi yang gede. Betul enggak? Misalkan dapat berkat 100 ribu, persepuluhannya berapa? 10 ribu, dapat berkat 1 juta, berkat persepuluhannya berapa? 100 ribu. Wah, masih enteng toh? Berkatnya 10 juta? Ya, berkat 1 juta. Persepuluhannya 1 juta. Dapat 100 juta? Aduh Pak, sepeda motor 1 Pak. Itu kan. Dikasih persembahan, betul enggak saudara? Semakin gede semakin berat, betul enggak? Iya. Tergandeng adanya. Saudara, ya. Kalau kita enggak sungguh-sungguh dengan Tuhan dari awal, susah untuk ke depan. Dari kecil saja kita enggak sudah susah, apalagi saya tambah gede. Emang kamu sudah kaya, kamu memberikan persepuluhan. Loh, nunggu kaya dulu. Yang masih susah aja susah memberikan persepuluhan, kok nunggu kaya?
Gitu kan. Nah, ketika kita memberikan persepuluhan, kata kitab Maleakhi, kita ini sedang membangun pagar. Ada pagar, belalang pelahap akan aku usir. Aku akan menghardik. Begitu. Kalau memberikan persepuluhan. Jadi kalau sekarang ada banyak barang pelahap, jangan-jangan karena kita nggak memberi. Lu kok jadi kesini sih? Kan begitu kan? Kalau banyak belalang pelahap saudara di rumah saudara, entah itu apa saja saudara yang membuat itu. Jangan-jangan nggak beri persepuluhan. Mau sedikit mau banyak, ukurannya masing-masing di antara kita. Tuhan yang tahu. Dan itu akan membangun pagar rumah tangga kita. Bahkan Tuhan berjanji, aku akan bukakan apa? Tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat berkelimpahan. Bagian kita lakukan, bagian kita kepada Tuhan, bagian Tuhan yang memberkati kita. Amin saudara. Nah yang keempat, bisa bicara di sini. Apa saudara? Sabar dalam kesesakan. Sabarlah dalam kesesakan. Ketika ujian-ujian tadi datang, sabar. Seperti Ayub, sabar. Tuhan Yesus juga disalah pengertian sabar. Roma pasal 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. 1 Korintus 4 ayat 12 dikatakan, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Bisakah seperti itu? Amin saudara. Amin atau aman? 2 Korintus 1 ayat 6. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Paulus menghadapi seperti itu. Maka dia memberikan nasihat, sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah. Yang berikutnya, yang kelima, mengucap syukur. 1 Tesalonika 5:18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur, lihat kanan kiri katakan mengucap syukur. Apapun keadaan kita, ujian kita, mengucap syukur. Diberkati mengucap syukur, kekurangan juga mengucap syukur. Amin saudara. Di PHK mengucap syukur, Tuhan akan berikan pekerjaan lebih baik lagi. Usahanya mungkin gagal, mengucap syukur, Tuhan bisa sanggup bukakan pintu lebih bagi buat kita. Ya. Pak, bagaimana kalau suami saya selingkuh? Aduh. Doakan supaya Tuhan berkara sama dia. Tuhan sama dia. Mengucap syukur saudara. Ya. Mengucap syukur. Walaupun itu sesek. Walaupun itu enggak enak mengucap syukur. Dan yang terakhir, yang keenam. Jadilah pemenang. Lihat kanan kiri katakan jadilah pemenang. Haleluya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Atau kesesakankah? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 7 sama-sama, 1, 2, 3, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada apa? Orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena kasih Allah kepada kita, kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena itu jadilah pemenang, saudara. Amin, lihat kanan kiri kembali. Jadilah pemenang, katakan.
Dalam kitab Wahyu pasal yang kedua dan ketiga di sana, orang yang menang akan kududukkan, orang yang menang akan diberikan mahkota, orang yang menang, orang yang menang, dia akan mewarisi kerajaan surga. Jadilah pemenang. Tuhan memberkati kita semuanya, saudara. Saya akan berdoa bagi saudara. Nanti bisa maju satu persatu. Saya ingin nyanyi lagu ini dulu, saudara. Tuhan, Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, ladang-ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau sudah, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, namun aku kan tetap setia. Karena Yesus, Yesus tetap setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa. Dia mengerti bahasa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Tetesan air mata Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Mari kita sembah Dia, saudara. Ora barala barala barala. Ora la barala barala barala. Ya la barala 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 barala. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu sekalian, ya Tuhan. Kau yang memberikan mereka kekuatan yang baru hari-hari ini, ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan mereka, ya Tuhan. Teguhkan kami. Kami perlu Engkau, ya Tuhan. Urapi kami pagi ini, ya Tuhan. Urala barala 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 barala. Terus bahasa roh, saudara. Uralabaya
Holy Spirit, we wait on you. Holy Spirit, we wait on you. Come and do what you want and have your way. You are all that we want, so have your way. Holy Spirit, we wait. Holy Spirit, we wait. We wait on you. Holy Spirit, we wait. We wait on you. Come and do what you want and have your way. You are all that we want. I'll have your way. We from heaven to live through this place, to live through this place. Sweet anointing, fill us again. We from heaven, we from heaven to live through this place, to live through this place. Sweet anointing, fill us again. We from heaven, we from heaven, into this place, into this place. With anointing, fill us again. We from heaven, we from heaven, into this place, into this place. With anointing, fill us again. We wait. Holy Spirit, we wait. We wait on you. Kami menanti-nantikan urapan-Mu ya Tuhan. Holy Spirit, we wait. We wait on you. Come and do what you want. Come and do what you want. Your way. You are all that we want. So have your way. We from heaven. We from heaven. We to this place. We to this place. We the anointing.
us again, we pray. We call heaven through this place, through this place. Feel the mighty, feel us again, we pray. We call heaven, we to this place, we to this place. We the mighty, feel us again, we Mari sama-sama kita sembah Tuhan, saudara. Koralabaya, syandaralabaya, curahkanlah mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini.
kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi, Mujizat terjadi sekarang ini. beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Haleluya, mari sama-sama kita angkat tangan kita buat gembala kita, saudara. Horalabaya syandaralabaralabaralaba. Terima kasih buat hamba-Mu ya Tuhan, yang Tuhan boleh percayakan di tempat ini untuk memberitakan firman-Mu siang hari ini ya Tuhan. Saya bersyukur ya Tuhan, biar dalam ujian yang ada ya Tuhan, kami terus jadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih Abah, berkat-Mu berlimpah buat hamba-Mu Tuhan. Berkat-Mu juga berlimpah buat kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali saudara, kita akan mengambil firman. Pengumuman Minggu 9 November 2025. Healing Center diadakan pada hari Rabu 12 November 2025 pukul 19.30 malam bertempat di Chapel Kana GBI Modern Land. Kami rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan sakit penyakit atau pergumulan lainnya. Bagi yang terpanggil untuk melayani di bidang pujian penyembahan, telah dibuka audisi untuk bidang vokal, piano atau keyboard, elektrik gitar, bass, drum, dan saksofon. Audisi diadakan pada hari Selasa 11 November 2025 pukul 7 malam bertempat di Harpaso Art Center. Daftarkan diri Anda di link bit.ly/audisi-pp 2025. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi 0811 838 846. Lagi cari tempat yang bagus, fasilitas lengkap, dan tempat strategis untuk acara pernikahan, ulang tahun, atau meeting kantor? Harpaso Art Center hadir untuk menjawab kebutuhan Anda. Informasi penyewaan ruangan dapat menghubungi 0812 8416 7302. Malam pengurapan pelaku dunia kerja atau marketplace diadakan pada hari Kamis 27 November 2025 pukul 7 malam bertempat di GBI Modern Land. Mengundang para profesional, pengusaha, dokter, guru, dan profesi lainnya untuk hadir. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu dibaptis dan bertumbuh dalam pengenalan kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi para pengerja setelah ibadah selesai. Mari kita membawa persembahan persepuluhan atau persembahan yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan. Selamat memberi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yes. Shalom. Berapa banyak diberkati, lambaikan tanganmu, sorakkan haleluya. Atas nama pengerja Jemaat GBI Tiga Raksa, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya, Bapak Gembala kita. Kiranya Tuhan Yesus terus berkati Bapak, keluarga dengan berlimpah-limpah-limpah. Adakah di antara Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir, bisa melambaikan tangan kalau ada yang baru pertama kali hadir? Baik, tidak ada, jemaat yang setia semua. Biarlah kita terus berdoa supaya setiap minggu Tuhan terus tambahkan jiwa-jiwa. Amin.
Baik, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, baptisan air hari ini setelah ibadah yang kedua. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu dibaptis, kemarin sudah mendaftar ada 4 orang, bisa mendaftar di counter pelayanan jemaat. Yang kedua, doa terobosan GBI 3 Raksa akan dilakukan pada hari Rabu 12 November 2025 jam 19.30 di tempat ini. Mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir. Kalau enggak bisa datang bisa dilakukan secara Zoom. Yang ketiga, doa pagi di tempat ini setiap hari Sabtu. Di Sabtu ini di tanggal 15 November 2025 jam 5 pagi. Mengundang setiap kita semua untuk hadir, boleh bersama-sama kita datang berdoa dan merasakan hadirat Tuhan. Yang keempat, ibadah Youth GBI 3 Raksa, Sabtu 15 November 2025, jam 19 di tempat ini, mengundang setiap anak-anak muda dan yang berjiwa muda untuk hadir. Yang kelima, ibadah minggu depan, Minggu 16 November 2025 disertai perjamuan kudus, dilayani secara online oleh gembala pembina kita. Yang ketujuh, dalam rangka mendukung Natal kita, jadi Natal kita tanggal berapa Bapak Ibu? 14 Desember, di mana tempatnya? Geraha Fans Jaya. Jadi tempatnya cukup besar, bisa menampung 1.500 orang dan AC-nya tetap dingin. Kemarin 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah ya, kita udah cek ternyata dingin. Parkirnya cukup luas, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Ya, tapi disediakan itu, Bapak Ibu harus bayar parkir di sana. Jadi 5.000, jadi nanti biasa parkir di sana, nanti kita ditarik 5.000 motor atau mobil. Tapi bisa muat, mungkin 200 mobil bisa muat. Ya, jadi kita nggak perlu khawatir, tempatnya aman. Kita terus doakan Bapak Ibu, amin. Kami mengajak Bapak Ibu semua untuk menabur dalam hal ini dengan mengisi janji iman. Kita juga ada stand untuk jual makanan yang ada di bawah, ada yang jual kaos juga. Dan untuk Bapak Ibu yang minggu-minggu yang lalu sudah memesan kaos sudah jadi. Jadi setelah ini Bapak Ibu bisa turun, ambil kaos sesuai dengan pesanannya dan bisa langsung membayar secara lunas, ya kan. Tapi beberapa sudah bayar juga maksudnya. Yang berikutnya, Natal anak GBI 3 Raksa, jadi anak juga kita lakukan Natal. Di tempat ini, hari Sabtunya 13 Desember, jam 3 sore. Ada dress code-nya yaitu Nusantara atau pakaian adat. Jadi Bapak Ibu yang punya anak, punya cucu, dipersiapkan untuk Natal bersama-sama di tempat ini. Dan yang terakhir, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, persembahan Natal kita. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persepuluhan, bisa maju ke depan dan dimasukkan ke kotak yang tersedia. Demikian pengumuman hari ini, mari kita memberi dengan sukacita. Dan sekarang saatnya kita memberi. Ya, saya minta Pak Sulis. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri semuanya, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa dengan tidak tangan hampa, kami bawa persembahan kami. Dan kiranya persembahan kami menjadi berkat bagi pelayanan kami ya Tuhan di GBI 3 Raksa ini. Berkati persembahan ini ya Tuhan, persembahan umum, persembahan untuk Natal. Tuhan berkati perayaan Natal kami juga. Kami berdoa supaya semua dana yang kami perlukan tercukupi, bahkan berkelimpahan. Gedung yang kami pakai juga Tuhan sediakan dengan baik. Fasilitas-fasilitas yang kami perlukan Tuhan juga sediakan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi kami semua yang anak-anak yang mengembalikan persepuluhan. Tuhan berkati persepuluhan kami Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit, berkat-Mu berlimpah-limpah, curahkan berkat-Mu dan hardik setiap belahap
Dan kami akan menerima berkat 100 kali lipat ganda terjadi atas kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa karena kami siap memberi. Semua kita yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati saudara. Allah sanggup melakukan segala perkara, Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. apa yang tak Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. kita akan berseru seperti Yahweh berseru, katakan Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu dan arahkan hati kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Dan kiranya berkat damai, sejahtera, sukacita, berkat Allah yang melimpah-limpah jasmani dan rohani di dalam kasih-Nya yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian hari ini, esok, dan sampai Maranatha Tuhan datang kembali bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan berkati berlimpah-limpah.